ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Sebelumnya saya setelah bersyukur kepada Allah Ta'ala dan memujinya, kemudian berselawat atas Nabi kita alaihissalam, saya juga mengaturkan rasa syukur kepada segenap DKM Masjid As-Sunnah di tempat ini yang berhusnudzan kepada anak untuk menghadirkan suatu materi yang bermanfaat insyaallah. Begitu juga dengan jemaah sekalian rahimakumullah yang menanam saham pahala di kajian ini dengan cara menghadiri dan berusaha menyimaknya, kendati pun di pagi hari, di subuh hari setelah sholat subuh berjemaah, yang mana mayoritas dari manusia saat ini sedang tertidur lelap, bahkan lebih lelap dari sebelumnya. Tapi Allah Ta'ala memberi hidayah kepada kita semua untuk melangkahkan kaki menuju rumah Allah Ta'ala. Bertamu di rumah Allah Ta'ala suatu kewajiban bagi pria muslim, yang mana kewajiban tersebut akan terhampar nanti catatan amalan dan buktinya di hadapan kita di hari akhir nanti jika kita ikhlas. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadikan apa yang kita amalkan dari kebaikan diterima oleh Allah Ta'ala dan menjadi pemberat mizan hasanat kita di hari akhir, dan apa yang kita lakukan dari keburukan semoga Allah perkenankan untuk dihapus dan tidak menjadi pemberat beban keburukan di hari akhir. Dan juga jika ada kezaliman yang terjadi pada diri kita terhadap selain kita, semoga Allah Ta'ala bolak-balikkan hati manusia untuk memaafkan kita sehingga kita tidak berkeberatan di dunia dan juga di akhirat. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita langsung saja ke materi yang ana ambil dari kitab Fiqhul Ad'iyah wal Adhkar karya Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah, yang mana beliau hafizahullah adalah guru kita semua, baik yang menyimak langsung dari kajiannya maupun melalui radio ataupun TV dakwah atau membaca kitab-kitabnya, maka beliau adalah guru di antara guru-guru kaum muslimin pada zaman ini yang dengan kemudahan dari Allah atas beliau menjadikan beliau hafizahullah seorang hamba Allah Ta'ala yang berilmu tinggi dan produktif dalam menulis dan mengkaji ayat-ayat dan hadis-hadisnya, ayat-ayat Allah Ta'ala dan hadis Rasulnya. Jemaah sekalian rahimakumullah, man tustajabu da'watuhum, siapa yang doanya itu terjawab. Ini tema di antara tema-tema yang beliau suguhkan di kitab yang besar ini. Ya, ada terjemahannya 3 jilid versi lengkapnya ya, fikih doa dan zikir ini. Tapi saya tidak ingat cetakan mana. Ya, ada juga versi ringkas juga. Maka saya sangat-sangat merekomendasikan
untuk kita membaca atau membeli sebelumnya buku beliau. Kalau tidak bisa bahasa Arab ya terjemahan. Karena apa yang beliau tuturkan di kitab ini itu berkesinambungan dengan keseharian kita dari pagi hingga esok pagi. Maksudnya setiap saat kita berdoa dan berzikir, maka insya Allah di buku tersebut ada petunjuk dan tafsirnya. Ya, kita tidak membahas jemaah sekalian tentang waktu-waktu fadilah atau kondisi-kondisi yang paling utama berdoa, bukan. Tapi kita membahas siapa yang doanya dijawab sesuai dengan petunjuk dari dalil. Rangka berbakti kepada orang tua atau safar dalam rangka silaturahim, maka ini lebih kuat lagi gitu. Tapi apa sih yang dimaksud safar? Safar itu kalau menurut kriteria sebagian ulama, apa-apa dari perjalanan jauh yang melampaui kisaran anggap saja sekitar 70 kali atau 80 km kalau sekarang. Maka itu termasuk hukum safar. Termasuk hukum safar. Bahkan sebagian ulama melebarkan masalah bahwasanya safar itu tidak mesti keluar kota, melainkan yang penting dapat kriterianya sekitar sekian puluh kilometer tersebut, yaitu 70 atau 80 km. Contoh, seorang pengendara ojek online, ya misalnya GoCar atau GrabCar, dia nggak ketahuan kan bakal kemana, dan ternyata sudah melebihi 80 km perjalanannya dalam segala trip dalam satu hari tersebut. Maka sebagian ulama mengatakan orang ini masuk dalam kategori safar karena batasannya adalah jarak sekarang, tempuhan batasannya, bukan batasan yaitu kota maupun kampung, bukan. Sebagian ulama berpendapat seperti itu, dan itu pendapat yang saya lebih condong kepadanya. Ya, maka itu safar. Doanya musafir. Safar dinas misalnya ke Kalimantan, maka ini bahkan ini safar yang wajib karena tugas amanah untuk ditunaikan wajib. Yang seperti ini doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada dalilnya insyaallah. Kemudian wa da'watul walidi liwaladihi aw alaihi. Yang ketiga, doanya orang tua kepada anaknya. Entah itu doa baik maupun doa buruk, itu mustajabah. Enggak ditolak itu sama Allah Ta'ala. Walaupun doa buruk, baik maupun buruk doanya. Jangan pernah deh kita mendoakan keburukan kepada anak kita, hatta anak kita buruk. Tapi jangan tambah keburukan tersebut dengan doa yang buruk. Apalagi dari orang tuanya, ya baik bapak maupun ibunya. Lebih baik doakan hidayah. Doakan hidayah, ya minta kepada Allah hidayah untuk anak-anak kita. Ya. Karena ada hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, "Thalathu da'awatin la turad." Ada 3 doa yang tidak ditolak. Pertama, da'watul walid. Doanya orang tua. Walid ini berarti yang melahirkan, maksudnya melahirkan bapak dan ibu kandung. Kalau misalnya orang tua tiri termasuk tidak termasuk dalam walid. Dari segi bahasa dan juga dari segi bakti tidak sama orang tua tiri dengan orang tua kandung. Tapi apakah kalau orang tua tiri tetap bisa dijawab doanya oleh Allah? Ya bisa juga, cuman tentu tidak sekuat dengan yang memiliki hubungan darah langsung. Karena walid maknanya adalah yang melahirkan. Ya memang yang melahirkan ibu, tapi kan tentu butuh bapak. Nggak mungkin ibu ngelahirin sendiri, kecuali beberapa kasus seperti Nabi Isa alaihissalam, putranya Maryam, putranya ibu Maryam, ya. Nah kemudian yang kedua, wa da'watus shaim, kata Nabi SAW, doanya orang yang berpuasa syar'i. Wa da'watul musafir, doanya orang yang sedang safar, begitu, ya. Taib, dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dari Ibnu Majah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Thalathu da'awatin yustajabu lahunna la syakka fihin." Ada 3 doa yang tidak bisa diragukan lagi akan dijawabnya doa-doa tersebut.
yaitu da'watul mazlum. Doanya orang yang terzalimi. Nah, ini tambah lagi. Ini mungkin nomor berapa, Pak? Nomor 4 ya, jadi nomor 4. Doanya orang yang terzalimi tidak ditolak. Ya, sebagaimana hadis ya. Kata Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal, ittaqi da'watal mazlum. Jauhilah oleh kalian, waspadailah oleh kalian doanya orang-orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Sesungguhnya itu tidak ada hijab, penghalang antara doanya orang terzalimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hijab. Artinya langsung dikabulkan, makbulah, mustajabah. Ini hadis ini Anda pelajari ketika masih SMP di pesantren dulu, Al-Irsyad. Anda kadang-kadang menyebutkan kebaikan guru-guru Anda ya dalam masalah ini ya, karena Anda nggak bisa duduk di sini kecuali setelah rahmat Allah kemudian jasa guru-guru Anda. Ini Anda masih ingat nih hadis Mu'adz bin Jabal tentang hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah Ta'ala. Kemudian pesannya Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal, hati-hati akan doanya orang yang zalimi. Ini Anda masih ingat sekali waktu itu ngehafalin di surah ma ustaz-ustaz Anda ya, dan murid-murid lain. Dan ini Anda sampaikan ikhwas sekalian kepada jemaah dimanapun berada, ketika jemaah sekalian mengambil faedah dari sini, maka pahala yang ngalir juga ke guru-guru Anda dan juga orang tua Anda. Alhamdulillah. Inilah berkahnya ilmu syar'i jemaah sekalian, atau ilmu pada umumnya, ilmu yang baik. Berkahnya itu kalau kita niatkan baik, maka pahalanya mengalir. Ya. Maka hati-hatilah. Kemudian kita lanjut ke pembahasan da'watul mazlum ya, doanya orang yang terzalimi. Kemudian wa da'watul musafir, doanya orang yang selagi safar. Wa da'watul walidi liwaladihi, doanya orang tua kepada anaknya. Kemudian kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, wa kutubus sayri atau wa kutubus siyari wal akhbari maliyatun bi dzikril waqa'i wasyawahidi ala dzalik. Dan kitab-kitab siyar, kitab-kitab sirah ya, sirah ini enggak mesti sirah Nabi SAW, tapi sirah para ulama juga begitu. Wal akhbar, kitab-kitab yang memberikan atau menyuguhkan informasi kabar-kabar sejarah. Itu menyebutkan penuh dengan kisah-kisah dan kejadian-kejadian berkaitan dengan ini, yaitu doanya orang yang terzalimi. Di antara contoh di kitab Sahih Muslim diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu rahimahullah dari Urwah bin Az-Zubair, anna Arwa bint Uwais, ada seorang perempuan namanya Arwa binti Uwais. Perempuan ini punya tanah. Ya. Nah, perempuan ini Arwa binti Uwais idda'at ala Sa'id bin Zaid annahu akhadha syai'an min ardiha. Arwa binti Uwais mengklaim dan menuduh bahwasanya Sa'id bin Zaid itu telah mengambil sebagian dari tanah miliknya perempuan ini. Ya, mengklaim gitu kan. Dan Sa'id bin Zaid ini seorang sahabat, dan bukan sebatas sahabat biasa ya. Ya, sahabat biasa pun jauh lebih tinggi daripada kita. Di antara 10 yang mubasysyirin bil jannah, yang diberikan kabar gembira masuk surga, artinya absolut alatul masuk surga nanti biiznillah taala. Dan itu harus kita imani karena hadis Nabi SAW. Sa'id bin Zaid ya, di antaranya. Dan ini bukan merupakan Sa'id bin Zaid ya, kalau misalnya ada di tengah-tengah kita dan sudah direkomendasikan oleh Rasulullah SAW masuk surga, antum berani nggak kemudian sama dia menuduh beliau macam-macam? Masalah ini Arwa binti Uwais ini menuding bahwa Sa'id bin Zaid telah mengambil petakan tanah yang dimiliki oleh perempuan ini. Ini bukan tudingan ringan loh jemaah sekalian. Namanya geser pacok, itu bukan tudingan ringan. Tapi kalau kita lakukan itu juga tidak ringan di sisi Allah, berat. Maka kemudian fakhasamathu ila Marwan bin Al-Hakam. Maka kemudian Arwa binti Uwais ini
mengadukan ini kepada Marwan bin Al-Hakam yang ketika itu menjadi gubernur Madinah, pemimpin ketika itu di zaman Muawiyah. Ini setelah wafat Rasulullah SAW, udah wafat. Ya kalau ada Rasulullah jelas ke Rasulullah mengadunya. Rasulullah sudah wafat, ya. Tuh lihat. Rasulullah wafat, ngadunya enggak ke kuburan Rasul. Ya kan, kalau kita mungkin ngadu apa-apa malah ke kuburan. Ngadunya penguasa ketika itu. Maka berkata Sa'id, ya kan, setelah dituduh seperti itu berkata Sa'id, "Ana kuntu akhudhu min ardiha syai'an ba'da alladhi sami'tu min Rasulillah." Apa mungkin saya itu mengambil serpihan dari sebidang tanah sementara saya telah mendengar sesuatu dari Rasulullah? Apa mungkin saya melakukan itu, wahai Marwan? Maka berkata Marwan, "Wa ma sami'ta min Rasulillah?" Wahai Sa'id, apa yang telah engkau dengar dari Rasulullah? Coba ceritakan kepada saya. Kata pemimpin ketika itu, ya. Itu baru pemimpin yang bagus gitu, ya. Kalau sekarang kalau misalnya kita bilang, "Pak," kepada penguasa misalnya, "Saya tahu Pak hadisnya, Pak." Apa sih hadis-hadisan? Nah, mungkin gitu. Jangankan penguasa, jemaah sekalian. Di masjid aja kadang-kadang, walaupun saya enggak mengikuti ini, ya, telunjuk jari kan misalnya digerakin, ya, itu memang ada hadisnya. Tapi walaupun dipersisikan ulama apakah ini hadisnya, ini hadis sahih, tapi apakah dia mahfuz atau tidak, gitu loh, atau syadz, ya. Wahai di sini ada ikhwan kita gerakin telunjuk ketika sholat di tasyahudnya. Nah, kemudian setelah tasyahud, orang tua di sampingnya memang risih setelah melihat itu, karena mungkin ini asing dan masjid tersebut masjid yang nggak pernah ada yang gerak-gerak ininya. Maka ditegur itu ikhwan itu, "Kamu kenapa kayak gitu?" Ikhwan ini masih muda, ya, negur orang yang mungkin 2 kali lipat umurnya. "Ini sunnah Rasul, sunnah, nggak ada sunnah-sunnahan di sini." Gitu katanya. Ya kita nggak bisa mengkafirkan orang ini, ya, karena jahil, nggak diajarkan sama guru-gurunya. Ya, jangankan penguasa, ya, orang awal, orang biasa aja yang tiap hari ke masjid aja kadang menentang hal-hal seperti ini, gitu loh. Nah, kembali ke yang tadi, ya, kawan. Kembali yang tadi, ke Marwan bin Al-Hakam tadi. Apa yang kau dengar wahai Sa'id dari Rasulullah SAW? Maka kata Rasulullah SAW, "Man akhadha shibran min al-ardi zulma, tuwiqahu ila 7 aradin." Al-ardin. Barang siapa yang mengambil shibr, sejengkal doang, dari tanah dengan cara yang zalim. Cara yang zalim itu ada banyak cara. Baik dengan cara ghasab, baik dengan cara diam-diam. Kalau ghasab itu terang-terangan di depan orangnya, geser tanah gitu loh. Terang-terangan, ini ghasab. Ini jelek banget ini. Ada juga yang, dan ini kebanyakan gesernya enggak terang-terangan, enggak pakai dokumentasi. Langsung geser dikit aja, sehari berapa senti, hari berikutnya berapa senti, ya, akhirnya 2 kilometer nanti, ya. Tapi itu terjadi jemaah sekalian. Terjadi. Bahkan kadang-kadang ada yang, ya, ini tanah tetangga aja nih, tanah kosong. Dia sengaja dengan belaga supaya kita jadiin pembatas, dia jadiin pembatas secara subjektif. Langsung dia bikin tembok begitu saja, padahal tembok itu udah memakan berapa sentimeter daripada tanah orang. Bahkan ada yang sampai membuat jalan untuk masyarakat tanpa izin dari pemilik tanah. Ini termasuk loh jemaah sekalian. Tapi kan ini buat masyarakat, betul, tapi ini hak dia. Harus izin dulu, nggak boleh kita sembarangan bikin jalan begitu saja. Itu hati-hati jemaah sekalian, ya, hati-hati dalam masalah ini. Sa'id bin Mu'adz. Sa'id bin Zaid kemudian bilang, siapa yang mengambil sejengkal saja dari bumi, ya, dari tanah dengan cara zalim, maka hukumannya akan dikalungkan dia seberat 7 bumi. Itu 1 shibr. Bagaimana kok hasta? Bagaimana kok 1 meter? Kalau 1 shibr yaitu 1 jengkal, semisal itulah, sekitar itulah, berapa senti itulah. Itu aja hukumnya di akhirat akan dikalungkan dengan beban seberat 7 bumi. Bagaimana kalau dia korupsi sekian puluh meter dari tanah orang? Nah, ini harap diperhatikan, ya.
Harusnya ini hadis yang dijadikan pegangan dalam undang-undang dasar jemaah sekalian. Ya, hanya saja karena banyak orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis seperti ini dianggap angin lalu di khutbah-khutbah Jumat. Ana yakin hadis-hadis ini bertebaran kok, sering dipopulerkan oleh sebagian dari asatizah baik di khutbah Jumat maupun di kajian. Tapi itu sebagian orang mengira bahwasanya dirinya akan kekal di bumi ini gitu loh. Sehingga merasa harus menggeser pacok tanah. Ya, emang dikira itu tanah bakal jadi pemberat kebaikan dia di akhirat, justru sebaliknya menjadi azab buat dia. Maka ini hadis diriwayatkan oleh siapa? Sa'id. Ya. Maka kemudian Marwan berkata kepada sahabat ini yaitu Sa'id, "La as'aluka bayyinatan ba'da hadza." Wah, dah saya enggak nanya, saya enggak minta bayyinah, penjelasan apalagi bukti apalagi darimu wahai Sa'id. Sa'id bin Zaid ya. Kenapa? Marwan enggak berani. Oh, dia meriwayatkan hadis. Dan hadis ini bertepatan dengan kasus ini, mana mungkin dia melakukannya? Dah saya percaya sama kamu wahai Zaid. Wahai Sa'id. Maka berkata Sa'id bin Zaid, karena ini perempuan ini masih aja terus-menerus menuding dia. Jadi tudingan ini bukan tudingan ringan ya. Tudingan nyolong tanah orang itu bukan tudingan ringan ya kawan. Maka berkata Sa'id, "Allahumma ya Allah, in kanat kadhibatan fa'ammi basaraha." Kalau misalnya ini perempuan dusta ya Allah, maka butakanlah penglihatan dia. Waqtulha fi ardiha, dan matikanlah dia di tanah dia sendiri. Ya, itu doanya Sa'id. Maka kemudian diriwayatkan apa yang terjadi? Fama mata hatta dhahaba basaruha. Maka perempuan tersebut tidak mati sampai buta dulu dia. Jadi itu buta beneran. Hilang penglihatannya. Thumma baina hiya tamshi fi ardiha idh waqa'at fi hufratin famatat. Kemudian suatu ketika dia perempuan ini berjalan di bumi, di tanahnya, tanah miliknya, karena buta ya. Idh waqa'at fi hufrah. Perempuan ini pun kemudian jatuh ke sebuah lubang, famatat, dan matilah di lubang tersebut. Hati-hati jemaah sekalian. Doanya orang yang terzalimi. Dan ini terzaliminya apakah terzalimi secara material, secara fisik? Tidak. Terzalimi dari segi killing in the name gitu kalau bahasa kerennya itu. Pencemaran nama baik, ya enggak? Sahabat Nabi kok. Dan ini sahabat Nabi yang dijamin oleh Allah dan Rasulnya masuk surga. Kemudian dituding dengan tudingan yang tidak ringan. Dan beliau, dan kita tentu husnudzon wajib, tidak melakukan itu. Maka hati-hati dalam menuduh seseorang tanpa bukti yang jelas. Apalagi kalau orang tersebut, ya kalau sekarang nggak ada yang dijamin surga Pak ya. Nggak ada sekarang, walaupun keturunan Nabi Ishak misalnya. Ya kita nggak bisa nyebutin itu ya. Nggak bisa dijamin. Nggak bisa dijamin. Walaupun antum keturunan Nabi Idris misalnya. Nggak tahu gimana caranya, pokoknya ngaku aja lah. Nggak dijamin masuk surga. Ya. Tapi itu tetap tidak boleh kita menuduh tanpa bukti. Ya, begitu. Taib, itu tadi ya doanya orang yang terzalimi. Hati-hati jemaah sekalian. Kalau sekarang kita dalam keadaan posisi yang dizalimi, kemudian kita doakan orang yang zalimi kita dengan doa yang buruk, itu terjawab itu. Cepat atau lambat terserah Allah, yang penting terjawab. Hanya saja jemaah sekalian, yang afdol adalah memaafkan. Yang afdol adalah fa'fu wasfah. Itu maafkan aja, yang afdol. Karena itu justru akan menjadi peringan kita di akhirat. Itu kan nih kita inginkan gitu. Coba sekalian. Daripada kita mangkal-mangkal terus ya. Kayak misalnya orang punya hutang sama kita. Padahal mungkin hutang tersebut tidak begitu besar, tapi karena konteksnya hutang, pasti hati kita tuh terikat gitu loh. Dia punya hutang nih sama saya nih, udah 2 tahun nggak bayar-bayar, berapa sih? 20.000. Ya Allah, 20.000 doang.
Udahlah, daripada terikat terus di hati, ngeganjel, udah maafin aja, udah. Ngomong ke dia, udah 20.000, nggak usah dibayar, dah anak ikhlasin. Mendingan kayak gitu Pak, daripada kecantol terus di hati. Masalahnya kok sekarang bukan 20.000 hutangnya, 20 juta. Dan kita lagi kere-kerenya, itu pasti ya hati itu, ya Allah kapan dia ziarah kemari ya. Kayaknya dia baru ziarah kemari kalau saya udah dikubur, baru dia ziarah kubur itu. Kan kita ngarepin juga. Ya itu susah dimaafkan kalau hutang 20 juta seperti itu, apalagi di saat kita butuh. Tapi kalau misalnya dia ngaret padahal dia kaya, dia punya uang, bisa kita doain karena kita dizalimi. Kata Nabi SAW, matalul ghaniyyi zulmun. Sikap ngaretnya orang yang berkecukupan itu zalim. Hati-hati tuh, ngaretnya orang yang berkecukupan, ngaret dari bayar hutang padahal dia berkecukupan untuk bayar, zalim dia. Maka orang yang memberi hutang merasa dizalimi boleh mendoakan. Ya, tapi jangan mendoakan yang lebih dari takaran zalimnya dia. Misalnya dia menzalimi antum apa? Enggak mau bayar hutang padahal udah 50.000, tapi antum doakan semoga keturunannya cacat semua. Ini kan berlebihan ini. Enggak impas ini mah seperti ini, enggak imbang. Malah itu antum membalas kezaliman dengan keinginan menzalimi. Jangan. Ya itu lebih, masa 50.000 doang balasannya kayak gitu, jangan ya. Baik, lanjut ke pembahasan asli materinya. Di antara yang dijawab doanya oleh Allah Ta'ala, kata Syekh Abdul Razak, wa kadzalika dallati sunnatu anna da'watal muslimi li akhihi al-muslimi bi dhahril ghaibi la turad. Di antara sunnah, di antara dalil dari sunnah yang menunjukkan padanya doanya muslim kepada saudara muslim tanpa sepengetahuannya, ini tidak ditolak. Mendoakan kebaikan ya kepada muslim lainnya tanpa sepengetahuannya, ini berlaku baik yang didoakan itu global kaum muslimin maupun individu khusus dan pihak khusus. Tanpa sepengetahuan pihak yang didoakan, itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ada sisi keikhlasan dan ketulusan. Dan kedua, karena ada hadis Nabi SAW dari Ummu Darda dalam riwayat Sahih Muslim, bahwa saya Ummu Darda berkata kepada Safwan, "Aturidul hajjal am?" Apakah kamu pengen haji? Maka aku bilang, Safwan bilang, "Na'am." Kemudian Ummu Darda berkata, "Fad'ullaha lana bi khair." Kalau kamu bercita-cita pengen haji dipermudah, maka doakan kami kebaikan, kata Ummu Darda. Kenapa begitu? Fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu berkata, "Da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabah." Doanya seorang muslim kepada saudaranya bi dhahril ghaib, tanpa sepengetahuannya, itu mustajabah. Mustajabah berarti dijawab oleh Allah Ta'ala tanpa diketahui oleh yang didoakan. Ya, misalnya antum doain ana, misalnya ana nggak kenal antum bahkan, tapi antum tahu ana. Antum doakan di rumah, ana sedang di tempat lain. Dan antum nggak melapor setelah itu di WhatsApp, "Ustaz, afwan tadi ana doain antum, Ustaz." Ngapain antum lapor? Ya. "Oh ya, jazakallah khair, doakan apa ya, Ustaz?" "Ya rahasia deh," gitu. Ya udah nggak usah ngomong kali, dari tadi ngapain ngomong? Ya. Nah, maka dijawab oleh Allah Ta'ala, yang nggak usah ngomong, nggak usah, udah biarin aja. Ya. Doakan kebaikan gitu loh. Mungkin karena antum mencintai ana misalnya, atau mungkin ana pernah memberi jasa pada antum, atau mungkin antum mendapatkan faedah dari anak, atau mungkin mutlak karena ustaz ini muslim, gitu aja misalnya. Iya. Atau misalnya ada seorang dai yang menyimpang muslim, antum kesian dengannya karena penyimpangannya. Kemudian di doa antum, di sela-sela doa antum sisipkan nama dia. Ya Allah, berikan hidayah pada ustaz tersebut agar Allah engkau membimbingnya ke jalan yang benar, misalnya. Ini lebih afdol. Ini lebih afdol daripada kita celak-celak doang di media sosial, nggak ada habisnya. Ya kita tampakkan bahwasanya kesalahan dia nih, apa kita koreksi. Tapi yang afdol kemudian kita doakan tanpa sepengetahuan siapapun misalnya. Semoga Allah Ta'ala memperbaiki
hatinya menuju hidayah, misalnya gitu. Kenapa kok dijawab inda ra'sihi malak? Di dekat kepala pendoa ini ada malaikat. Kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malaku al muwakkalu bihi amin walaka bimithl. Setiap dia berdoa kebaikan untuk saudaranya dengan suatu kebaikan bi khairin mutlak, yaitu kebaikan apapun, baik itu bersifat maknawi maupun materi, baik itu kebaikan dunia ataupun agama. Iya. Maka apa kata malaikat yang Allah Ta'ala utus untuk itu, untuk mendoakan? Kata malaikat tersebut amin. Amin itu artinya adalah Allahumma stajib lahu, ya Allah jawablah doa ini. Malaikat itu termasuk makhluk Allah yang paling soleh, dan kalau berdoa tidak ditolak oleh Allah. Malaikat ya Pak ya, bersih malaikat itu, nggak kayak umumnya kita ya. Bersih malaikat itu, nggak pernah malaikat makan makanan yang haram, bahkan makan pun enggak, karena bukan tugas mereka makan ya. Maka malaikat dijawab doanya amin. Kemudian ditambahkan oleh malaikat walaka bimithl, dan untuk kamu yang semisal. Jadi kalau kita doakan kebaikan untuk orang lain, malaikat mengamini, kemudian mereply semoga untukmu yang semisal. Gitu Pak. Ya. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu kebaikan, coba kita doakan orang lain kebaikan tersebut. Dijawab oleh malaikat. Selama ini yang terhalang apa Pak? Misalnya mau nikah lagi. Nah ini susah nih. Ya Allah berikanlah dia istri lebih dari satu ya Allah. Amin walaka bimithl. Nunggu setahun kok nggak jadi ya. Apa saya nggak ikhlas apa? Iya, karena sampean mendoakan temennya itu buat diri sendiri tok gitu loh. Bukan murni pengen kebaikan buat dia. Mendengar hadis ini, saya doain orang lah. Tapi sebenarnya nggak mau doain orang, buat diri saya sendiri, ego sendiri. Pakai hadis ini, tapinya menunggangi hadis ini. Enggak, ini hadis untuk yang ikhlas betul-betul pengen orang lain dapat itu. Kalau cuma buat diri sendiri mah, ya Allah berikanlah DKM mobil, 2 mobil ya Allah. Ya diaminin memang. Baik sama manusia itu malaikatnya. Tapi ternyata niatan saya bukan dia mah bodo amat mau dapat mobil apa enggak, penting saya diaminin buat sayanya ini mana gitu. Yang sepertinya kan berarti nggak tulus sebenarnya mendoakan saudaranya. Jadi yang tulus betul-betul pengen saudaranya dia doakan betul-betul. Nah ini yang dibutuhkan. Makanya tadi pertama Anda bilang apa? Karena dia ikhlas mendoakan saudaranya. Kedua karena malaikat itu menjawabnya, meresponnya gitu. Begitu. Kemudian dalam hadis Abu Darda juga semisal itu, ya kita tidak sebutkan lagi karena sudah cukup tadi. Kemudian dalam hadis lain, di antara yang doanya tidak ditolak, yang selalu dijawab oleh Allah, hadis yang mulia dari Sahih Bukhari, hadisnya Ubad bin Samit radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Man ta'arra minal lail, barang siapa yang bergeser di malam hari. Maksudnya bergeser ini ta'arra itu taqallub, yaitu bergeser, berpindah posisi dengan suara. Berpindah posisi dengan suara. Kita kalau ngeliat orang tidur ya, atau di kita sebenarnya nggak sadar. Nah, tapi dalam suara ini berarti ya maksudnya nggak sadar di sini, nggak full sadar. Tapi kadang-kadang kita tahu kita bergeser, atau kita mulai bangun gitu kan? Kita mulai bangun. Kadang-kadang tiba-tiba terjaga begitu, entah karena mimpi, entah karena mungkin malaikat membangunkan, bangun tahajud misalnya. Tapi nggak dengar suaranya. Kalau dengar suara kabur kita, langsung tegang habis itu ya. Bangun tahajud, kesereman itu. Tapi dibangunkan begitu. Nah, masuklah dalam semua konteks itulah. Pokoknya kebangun, terjaga, tapi walaupun belum full sempurna. Maka kemudian berkata apa? Zikir seperti ini nih jemaah sekalian. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah la ilaha illallah. Allahu akbar. La hawla wa la quwata illa billah. Pokoknya lafal-lafal semisal ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdulillah wa la ilaha illallah wa la hawla wa la quwata illa billah.
lafal-lafal seperti itu dibisikkan atau diucapkan, lafal-lafal seperti itu dibisikkan atau diucapkan di masa seperti itu. Kemudian setelah melakukan wirid tersebut, dia bilang apa? Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah saya. Au da'a, atau dia berdoa, apapun doa itu jemaah sekalian. Karena orang kalau misal bangun tidur kan, dia enggak bangun yaqdhah tamah gitu, enggak. Dia masih di atas firasnya, di atas kasurnya, cuman dia terjaga sedikit aja, ya. Ada orang kan kadang kita lihat orang-orang tua atau mungkin diri kita, sebagian dari kita, balik badan tuh la ilaha illallah. Balik badan lagi subhanallah. Itu orang-orang yang ahli zikir tuh biasa gitu loh. Ya. Nah, kemudian dia dalam masa seperti itu enggak full dia terjaga, terbangun enggak full, dia masih mau tidur lagi, tapi dia berdoa kepada Allah. Doa apapun, baik Allahumma firli atau doa apapun, baik doa yang di Al-Quran atau di Sunnah, atau dia doa apapun dari dirinya, apa yang dia harapkan selama ini misalnya. Maka apa kata Nabi SAW? Ustujiba lahu, dia dijawab doanya. Karena orang yang seperti ini berarti memang hatinya betul-betul bergantung pada Allah jemaah sekalian. Sampai di masa setengah sadar aja, dia doa minta sama Allah. Iya, itu menunjukkan memang betul-betul orang seperti ini biasanya semoga husnul khotimah jemaah. Karena apa? Yang seperti ini memang dalam keadaan setengah sadar aja mintanya sama Allah. Apalagi kalau full sadar gitu loh. Ya kadang kalau misalnya kita lagi mimpi buruk itu, bisa nggak kita kemudian membaca ayat Allah, minta perlindungan kepada Allah Ta'ala? Kalau misal bisa, alhamdulillah, berarti imannya alhamdulillah ada. Ya. Fa'in tawadda'a wa shalla qubilat salatuhu. Kalau misalnya di dalam keadaan tersebut dia bangkit, beranjak, kemudian wudu dan salat, maka diterima salatnya. Begitu. Tapi ya Rasulullah, kayaknya yang terakhir ini enggak deh. Saya lanjut tidur lagi gitu. Ya. Ya, lanjut tidur. Kadang-kadang kita malah enggak zikir sama sekali kan ya. Kita lihat jam berapa sih tapi jam 2. Istiqomah lagi habis itu kan tidur lagi. Ya. Baik, kemudian dalam riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud dan lainnya dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yabitu ala dzikrillahi tahira fayata'arru minal lail fayas'alullaha khairan minad dunya wal akhirah illa a'tahu Allahu iyyah. Tidaklah seorang muslim yabitu, dia bermalam di atas berzikir kepada Allah Ta'ala. Dia bermalam dengan menghiasi malamnya dengan zikir, dan dia tahir. Artinya sebelum dia tidur, dia wudu. Ataupun kalaupun tidak wudu, masih dalam keadaan suci, belum berhadas. Dia tidur dalam keadaan suci. Kemudian dia berbolak-balik di dalam malam tersebut, di dalam tidurnya, dan dalam keterbalikan dia atau keterjagaan setengah itu, dia meminta kepada Allah khairan minad dunya wal akhirah, kebaikan dari dunia pun akhirat. Bahkan walaupun misalnya antum kekurangan makanan, selama ini makan bubur aja gitu, ya misalnya saking miskinnya gitu misalnya, ya di keterjagaan di tengah-tengah tidur minta kepada Allah, ya Allah berikan saya rezeki, ya Allah besok hari, ya Allah berikan saya rezeki yang banyak, lariskan dagangan saya, ya misalnya. Ya Allah besok ada kajian, lariskan dagangan dimsum saya misalnya. Ana terharu loh melihat sebagian ikhwan pengajian di kajian ana, termasuk di kajian dekat sini di daerah Cirende. Apa bacanya benar nggak tuh Cirende tuh? Cirende gitu kan. Cirende. Tapi bukan dekat kan dari sini ya, nggak terlalu jauh ya. Itu di Masjid Jabal Rahmah itu di daerah situ. Ya, dekat tempat wisata kalau salah. Nah itu Gintungan, nah, situ-situ itu ya. Emang situ Gintungan apa ya? Pokoknya gitulah, pokoknya tempat itulah ya. Itu abis kajian ada tukang dimsum, tukang buku ya. Nah itu ada terharu aja gitu ya. Yes. Kalau misalnya pedagang-pedagang ini ya, pedagang kecil, teman-teman sahabat-sahabat kita ini ya mereka bertawakal pada Allah, laris nggak laris pahalanya dapat. Kalau ternyata mereka malamnya seperti ini minta sama Allah, ya Allah lariskan dagangan dimsum saya di kajian besok misalnya. Kalau ternyata nggak laris, itu ujian buat dia, tapi pahalanya udah dapat.
pahalanya udah dapat. Pahala doa, pahala tawakal, pahala minta sama Allah, dapat besar. Gitu ya jemaah sekalian. Jadi kalau kita minta sama Allah, kalaupun tidak segera Allah tunaikan, tetap kita sudah menabung pahala dari situ. Dan boleh jadi yang Allah kasih itu lebih berat, lebih besar daripada apa yang kita minta. Kita minta lariskan dagangan dimsum, tapi Allah kabulkan dengan menjadikan anak kita hafidz Quran. Mana yang antum kira-kira pilih? Anak hafidz Quran dan dimsum lariskan, pilih gitu ya. Ya. Tapi mending mana? Ya jauh lebih mending Al-Quran, lebih mending anak hafal Quran, Masya Allah. Karena akan menjadi syafaat buat orang tuanya juga di akhirat kita. Tapi kemudian berikutnya saya nggak tahu nomor berapa ini. Kata Syekh Abdul Razak, wa kullama kana al-'abdu qariban min Allah muti'an lahu muhafizan ala awamirih kana hariyan bil ijabati wal qabuli fi da'watihi wa munajatihi li rabbih. Setiap selama hamba itu dekat sama Allah, taat pada Allah, menjaga perintah Allah, maka sudah pasti terjawab dan terkabulnya doa itu keniscayaan buat dia. Jadi ya di antara yang tidak ditolak doanya adalah yang taat, dekat dan menjaga agama Allah. Begitu. Taat, dekat dan menjaga agama Allah. Ada masa-masanya jemaah sekalian kita itu dekat banget sama Allah. Tapi ada masa-masanya kita jauh sama Allah. Kapan dekat sama Allah? Ketika iman kita naik dengan ketaatan. Makanya masjid ini adalah rumah Allah. Ya, daripada seperti sebagian dari saudara kita ke kuburan, merasa tenang di kuburan. Tapi bukan karena ingat mati. Karena wazayyana lahumus syaitan. Syaitan menghiasi amalan mereka seolah-olah mereka itu merasa khusyuk lillahi ta'ala. Timbang deh. Banyak dari saudara kita lebih khusyuk di kuburan bersama kawan-kawannya dibandingkan di masjid. Apalagi masjid as-sunnah. Ini masjid nih. Orang-orang pada jenggotan ngeri. Rumah Allah padahal. Iya, beberapa saudara kita seperti itu. Ya. Padahal ini rumah Allah gitu kan. Nggak mau dah ke masjid itu. Aduh, isi cingkrangan semua serem. Ya. Terus saya dituduh apa-apa lagi. Iya. Padahal rumah Allah ini sebaik-baik tempat jemaah sekalian. Ya. Kalau kita doa di rumah Allah Ta'ala itu lebih mustajabah sebenarnya. Karena apa? Ini rumah Allah gitu loh. Ya. Kita lanjut aja ke hadis. Dalam hadis Nabi SAW bersabda menghikayatkan hadis qudsi. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb." Siapa yang mengadakan permusuhan kepadaku melalui waliku, yaitu memusuhi waliku, ya, faqad adzantuhu bil harb, maka aku kumandangkan buat dia peperangan. Masya Allah, na'udzubillah. Siapa yang memusuhi wali Allah, masalahnya semua ngaku wali. Ini dia masalahnya. Ya. Kemudian ada kaidah tidak ada yang mengetahui wali Allah kecuali sang wali. Nah, ini repot juga nih. Ya. Tapi wali yang dimaksud oleh banyak dari orang-orang awam bukanlah yang mendekati sunnah misalnya, mengamalkan sunnah dengan maksimal, bukan. Tapi banyak wali sekarang adalah apa? Yang banyak jemaahnya itu wali itu. Yang pintar orasi itu wali. Enggak jemaah sekalian. Islam enggak seperti itu. Dalam urusan perwalian enggak seperti itu. Wali itu adalah apa? Yang taat kepada Allah dan Rasulnya dengan maksimal, itu wali. Dan itu juga didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Siapa yang memusuhi waliku, maka aku kumandangkan peperangan buat dia. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya kun mimma iftaradtuhu 'alaihi. Dan tidak ada yang maksudnya yang paling Allah cintai dari hambanya itu kalau misalnya hambanya melakukan kewajiban. Itu paling Allah suka. Itu baru wali itu.
Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Tetap aja si wali itu terus setelah melakukan kewajiban mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Nawafil. Dengan sunnah-sunnah. Kalau udah seperti itu sampai Allah mencintainya. Kalau udah seperti itu, fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah cinta pada hamba ini, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Maka kalau bahasa literally-nya, aku menjadi pendengaran yang dia dengar dengannya. Wa basaruhu alladhi yubsiru bihi. Aku menjadi penglihatan yang dia melihat dengannya. Wa yadahu allati yabtishu biha. Aku menjadi tangannya yang dia melakukannya dengannya. Dan juga kakinya dan seterusnya. Tapi maksud dari kalimat-kalimat ini adalah pendengarannya, pandangan matanya, tangannya dan kakinya itu hanya difungsikan untuk ketaatan semata. Itu maksud dari hadis ini. Itu baru wali itu. Ya. Wa in sa'alani la'u'tiyannahu. Kalau misalnya dia meminta kepadaku, pasti aku akan berikan buat dia. Wala in ista'adza bila u'idzannahu. Kalau dia meminta perlindungan kepadaku, maka pasti aku lindungi dia. Itu terhadap wali. Tapi dengan syarat apa? Dengan syarat mata, telinga, tangan dan kakinya itu betul-betul menjaga peraturan Allah. Ya. Baik, berikutnya, ini sampai jam berapa ya kira-kira kajian ikhwan? Apa kita sudahi aja? Kalau minta sudahi malah diketawain, gimana nih? Biasanya sampai jam berapa? Kalau terserah Anda sampai jam 10. Tapi Anda minggat duluan jam 6. Jangan kelamaan lah. Soalnya udah serak nih. Bentar lagi, sedikit lagi nih. Ada dua lagi. Berikutnya entah nomor berapa sekarang, yaitu hamba ketika terkena musibah atau kesulitan, ya, itu tidak dijawab, tidak ditolak doanya, tapi dengan syarat apa? Bisidqin wa ikhlasin wa syiddati raghbatin. Dia jujur doanya, ikhlas, dan keinginannya kepada Allah itu kuat. Biasanya orang kalau udah kepepet kayak gitu, Pak. Kecuali kalau mentalnya mental syirik. Kepepet, terjepit tetap aja ke berhalanya. Na'udzubillah. Kalau di zaman jahiliyah dulu nggak ada yang kayak gitu, Pak. Kepepet, kembali kepada Allah. Lihat di surat Luqman, ya, kalau faida ghasyahum maujun kadzulal lida'awallaha mukhlishina lahu-din. Ya, ketika mereka berlayar ada mauj, apa tuh? Ombak, ya. Kadzulal, zulal jamak dari zillah, naungan, yaitu seperti gunung. Yaitu ombaknya itu udah kayak mau melahap. Da'awallaha mukhlishina lahu-din. Semua mereka itu apa di kapal itu minta langsung ke Allah. Udah kepepet, udah fitrahnya yang keluar sekarang. Kalau sekarang sebagian dari kaum muslimin kepepet ke taman makam Jeruk Purut, ya ngapain? Kepepet malah ke sana. Ada khurafatnya itu di beberapa tempatnya itu spotnya. Ada 2 pohon di tengah-tengahnya kuburan, nah di situ tuh mustajab tuh di situ. Ya Allah, kenapa harus jauh ke sana gitu loh? Ada yang kayak gitu. Sampai ada mahasiswa mau kelulusan, lulusan mau entah skripsi atau apalah gitu. Datang ke situ meminta kepada wali kubur supaya lulus. Mereka subhatnya apa? Kita mintanya sama Allah, tapi melalui wasilah ini orang soleh. Ini subhatnya di sini, gitu loh. Nah. Dan kemudian ternyata lulus atau sukseslah, berhasil gitu. Balik lagi dia membawa nasi tumpeng sama ayam-ayamnya, ditaruh di situ. Itu yang makan siapa? Nggak tahu, yang makan kuncennya kali. Ya, gitu tuh. Dipelihara yang seperti itu banyak.
Walaupun di Jakarta banyak. Ya, jadi kalau misalnya kita lagi kepepet kesulitan, ya itu Allah bantu. Berkali-kali ana cerita tentang murid ana tuh. Orang Depok ya. Tapi udah lama gak ketemu beliau. Dari kajian Fawaidul Fawaid, beliau masih teringat ternyata dengan nasihat yang ana tuturkan di kajian. Kalau udah kepepet, udah minta sama Allah betul-betul lah gitu. Allah pasti bantu sekira. Suatu ketika teman kita ini, beliau punya istri satu, anak satu, kerja di percetakan dan qadarullah lagi nggak punya duit lah gitu. Pria itu kalau udah nggak punya duit, nggak punya apa-apa, kebutuhan ada tapi nggak punya modalnya. Naik motor beliau pandangan matanya kosong, Pak. Mungkin pernah mengalami nih sebagian dari kita. Sulit. Apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan duit sementara pekerjaan sekarang semakin sulit gitu kan? Mau dagang butuh modal, mau jual apa yang harus dijual? Lagi di jalanan biasa, jalanan gitu, kosong pada matanya. Akhirnya daripada terjadi apa-apa udahlah. Dia menghadapkan kalbunya ke Allah. Akhirnya dia minggir, parkir di trotoar atau semisalnya itu. Di dekat pohon-pohon, semisal pohon-pohon pinggir jalan kayak pohon angsana atau apalah gitu kan. Ya, di dekat ongkokan sampah, daun yang udah mengering yang warna coklat itu. Yang dikumpulkan oleh tukang sapu. Di dekat situ di pinggir jalan, Pak, kayak biasa kita ngeliat teman-teman kita Gojek yang biasa duduk di pinggir jalan di trotoarnya gitu loh, udah nelongso gitu loh. Ya gitu. Dia terus hati itu dulu minta sama ya Allah, bantu saya ya Allah, saya nggak punya apa-apa lagi ya Allah. Tiba-tiba tangannya seperti diberi hidayah gitu, digerakkan untuk ngobrak-ngabrik apa tadi daun-daun itu. Daun-daun diobrak-abrik kan berantakan sedikit tuh. Ada uang 50.000 dari situ. Uang 50.000 muncul. Orang kalau lagi nggak punya duit dapat uang biru, Pak, apalagi kok merah ini biru aja udah kayak gitu. Itu gembiranya luar biasa. Udah nggak jadi barang temuan lagi udah, karena butuh lagi udah nggak bisa. Udah nggak jadi lukotoh ini. Udah saya butuh banget ini daripada saya mati kan. Gitu. Dan itu habis doa itu langsung Allah jawab kayak gitu. Gini tangan digerak-gerak gini gitu. 50.000 gitu kan. Dan itu di pinggir jalan yang mana bukan depan rumah orang, bukan di pinggir jalanan umum gitu. Yang getah siapa nih duit? Udah hampir nggak percaya dia. Langsung dia pulang ke rumah. Ya ini entah ini kabar gembira atau kabar buruk gitu kan. Kan dapat uang pungutan gitu. 50.000 lumayan berharga kan. Apalagi di zaman ketika itu tahun 2014-2015an. Maka kemudian dia mengabarkan ke rumah. Sampai di rumah dia dapat WhatsApp juga. Waktu itu udah ada WhatsApp. Ternyata temannya yang pernah, dia juga ada usaha sablon. Temannya yang udah punya hutang sama dia, ngutang sama dia, mau bayar. Nih, gue bayar nih. Ternyata langsung dibayar di rekeningnya, langsung dapat berapa ratus ribu. Langsung itu Allah jawab itu. Dalam waktu bertubi-tubi gitu. Setelah itu dia langsung WhatsApp ana, Ustaz. Dia mungkin agak malu WhatsApp karena udah lama nggak ikut kajian ana. Ustaz, ini cerita dia. Wallahi Ustaz, ana ini ingat kajian antum ketika itu Ustaz. Pas doa ana ingat kajian antum Faidul Fawaid gini diceritakan. Ya begitu, orang kalau udah kepepet kembali ke Allah dijawab sama Allah Subhanahu wa taala. Mesti begitu. Terakhir orang yang dijawab doanya adalah orang yang mengucapkan doanya Nabi Yunus. Nah, ketika di dalam perut ikan. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya, ini zikirnya atau doanya. La ilaha illa anta, tiada yang berhak disembah melainkan Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya saya termasuk di antara orang-orang yang zalim. Padahal apakah kita boleh mengatakan Nabi Yunus zalim? Enggak. Nabi nggak pernah zalim, tapi inilah bentuk ketawaduan dan perendahan diri seorang nabi kepada Allah Ta'ala. Kalau nabi aja sampai seperti itu, harusnya kita lebih-lebih jemaah sekalian. Kata Nabi kita alaihissalam, da'watu dhinnuni idh da'a biha wa huwa fi batnil hut. Doanya Dhunnun, yaitu Nabi Yunus alaihissalam, ketika beliau berdoa dengannya dalam keadaan di dalam perut ikan. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin.
lam yad'u biha rajulun fi syai'in qattun illa istajaba Allahu lahu. Tidaklah seseorang berdoa dengannya dalam konteks apapun, melainkan pasti Allah Ta'ala akan memperkenankan doa tersebut. Iya. Jadi kalau misalnya kita lagi di jalan, boleh doa di jalan, bahkan di atas motor, di atas busway, minta sama Allah boleh. Kan nggak disyaratkan harus pakai tangan terangkat, nggak harus. Antum lafalkan aja Pak. Di atas motor, kalau di atas motor kan nggak mungkin kita ngangkat tangan sambil jalan, ya jatuh nanti. Ya. Atau di lampu merah gitu ya. Tangan padang liatin. Pasti orang suudzon, norak lu, dasar norak lu. Kan gitu. Ya. Nah, ya kita ini aja bismillah ya. Baca tahmid, kemudian puji-puji Allah Subhanahu wa taala, baca selawat, kemudian bacain la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tapi resapi maknanya. Ya, resapi maknanya biar lebih mustajab lagi. Saya ini termasuk orang zalim. Ingat kezaliman kita di masa lalu, kita minta ampun. Kemudian apa sih yang Anda inginkan gitu loh. Yang belum punya anak misalnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah, berikanlah saya anak yang saleh ya Allah. Dan apapun itu. Ya begitu jemaah sekalian. Itu poin-poin yang bisa kita tuturkan saat ini. Semoga bermanfaat untuk Anda pribadi dan juga jemaah sekalian, dan juga para pemirsa atau penonton di kajian ini. Jazakumullah khairul jaza ala husni istima'ikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Ada pertanyaan enggak kira-kira? Kalau dilihat dari gelagatnya tidak ada. Hah? Ayo fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita tidak merasa dalam hidup ini menzalimi orang tanpa sadar. Ya. Dan mungkin pernah mereka mendoakan kita keburukan. Bagaimana kita menghindari doa ini apa? Maksudnya Ya. kita zalim tanpa sadar, kemudian mereka mendoakan keburukan ke kita, dan kita ingin berlindung dari hal-hal seperti apa yang harus kita lakukan. Ya, taib. Ahsan. Jadi kita ini merasa sepertinya gitu, kayaknya nggak pernah menzalimi orang, nggak pernah merampas harta orang, nggak pernah ngatain orang misalnya. Ya itu kan persangkaan kita ya. Tapi juga dalam sisi lain kita ngerasa ya mungkin aja, cuman saya nggak sadar gitu kan ya. Dan boleh jadi ini ada orang yang mendoakan jelek pada saya, gitu kan ya. Maka bagaimana cara saya berlindung pada Allah dari kejelekan doa tersebut? Ya, baik. Pertama, kalau memang antum merasa tidak pernah menzalimi orang, walaupun juga ada prasangka bahwa saya kayaknya pernah cuman nggak sadar aja, maka hendaklah antum tanamkan tetap husnudzon pada semua orang. Husnudzon pada semua orang, nggak ada yang mendoakan zalim pada saya. Nggak ada yang mendoakan keburukan pada saya, itu dia. Jadi tutup hal itu, yaitu tutup prasangka bahwa saya ada yang mendoakan keburukan kepada saya. Itu tutup aja, karena kalau prasangka tersebut kita pelihara, itu setan bisa masuk. Dari mana masuknya? Ke pintu suudzon. Pertama, ada tertanam di hati misalnya, emang sih saya nggak pernah jelek pada orang, tapi barangkali ada nih yang doain saya jelek nih. Setan akan menghembuskan dan mulai mempermainkan antum. Kira-kira siapa yang mendoakan jelek pada saya? Nah itu mulai itu. Akhirnya tadinya nggak ada apa-apa, dan mungkin nggak ada yang doain antum kejelekan, tiba-tiba antum mulai suudzon. Kayaknya tetangga saya nih gitu. Nah padahal nggak ada apa-apa mungkin. Jadi tutup pintu itu aja. Nggak ada yang doain saya keburukan. Murni kayak saya mendapatkan balasan keburukan ini murni karena saya pernah menzalimi orang, tapi nggak ada orang yang doain keburukan ini, memang Allah balas aja, gitu aja. Gitu aja. Karena nggak usah dipersangkakan seperti itu. Oke, pun kalau misalnya ternyata, misalnya memang ada yang mendoakan keburukan pada kita, dan kita kayaknya nggak pernah ngeburukin orang lain, gitu loh. Kita nggak sadar misalnya, kan kita susah nyarinya. Maka di sini ya tadi doa tadi udah bagus tuh, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, dan doa-doa lainnya menunjukkan bahwa kita lemah dan pernah berbuat zalim. Para nabi doa-doanya tuh banyak seperti itu. Contoh lain, Nabi SAW mengajarkan kepada Abu Bakar. Abu Bakar bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ajarkan doa kepada saya.
Di antaranya Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Hadis riwayat Musnad, hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, inni zalamtu nafsi zulman katsira. Aku telah menzalimi diriku dengan zalim yang banyak. Menzalimi orang lain itu sama dengan menzalimi diri sendiri. Wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Dan tidaklah yang ada yang menghapus dosa melainkan Engkau ya Allah. Faghfir li maghfiratan min 'indik. Maka ampunilah dosa saya dengan pengampunan dari Engkau ya Allah. Warhamni innaka antal ghafurur rahim. Berikan saya rahmat, sesungguhnya Engkau Maha mengampuni lagi Maha memberi rahmat. Itu doa kedua setelah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu doa Nabi Yunus kita pakai, doa Nabi Muhammad kita pakai alaihi wasallam, dan doa Nabi Adam alaihissalam ketika merasa bersalah dari memakan apa yang ada di pohon tersebut. Apa doanya? Gimana? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rabb kami telah menzalimi diri kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, gitu ya. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Coba 3 doa itu deh. Ya. Karena menzalimi orang sama dengan menzalimi diri kita sendiri. Dan kadang-kadang kita nggak ngeh kalau kita sedang menyakiti orang lain. Bahkan termasuk istri kita bisa jadi, ya kan? Ini kadang-kadang gitu, ya kadang-kadang seperti itu. Tapi nggak mungkin, saya yakin istri antum nggak bakal ngedoain kejelekan buat antum. Ya, antum nyakitin istri misalnya nyuci piring nggak benar, padahal udah berusaha benar, kan zalim itu kita. Istri doain, ya Allah buat dia istrinya cuma 1 ya Allah. Gitu kan? Akhirnya antum nggak bisa nikah lagi. Mungkin gara-gara itu Pak, sampai sekarang istri kita 1 ya. Kekuatan doa istri. Tapi insya Allah enggak, semoga enggak gitu. Ya, Anda support antum lah insya Allah. Ya begitu. Ya, semoga itu 3 doa dari para nabi tersebut bermanfaat insya Allah untuk menangkal doa keburukan dari orang lain. Wa yakum Yusuf. Fadhil. Iya Pak. Kita harus tabayun dulu. Pertama tabayun dulu. Kalau misalnya ada orang mengabarkan kepada kita, fulan doain antum kejelekan. Karena nggak boleh kita mengabarkan kepada orang lain. Itu namimah bisa-bisa. Walaupun benar, iya benar, tapi nggak boleh. Nggak boleh. Fulan gue doain kamu supaya nggak punya keturunan tuh. Jangan. Ya, kalau benar, jadinya perseteruan. Kau nggak benar, fitnah jadinya. Jangan. Ya, taib. Anggaplah orang itu ngabarin ke kita. Terus gimana terus? Apa yang harus kita lakukan? Sikap kita. Pertama kita tabayun harusnya. Iya. Tabayun itu mungkin datangin orangnya, Pak, maaf kalau saya pernah punya salah sama sampean. Gitu loh, minta maaf sama orang tersebut kalau memang punya salah. Apa salah saya misalnya, apa perkataan atau perbuatan gitu misalnya. Kalau misal perkataan, dicabut perkataannya. Kalau perbuatan, ya diklarifikasi lagi, dibersihkan lagi. Kalau ternyata merupakan perbuatan yang merugikan harta dia, kita balikin gitu. Dan hal seperti itu. Harus seperti itu. Harus tabayun, apakah saya pernah menzalimi Anda gitu loh. Tapi pada asalnya nggak boleh kita kabarkan ke orang tersebut. Sesungguhnya fulan telah mendoakan keburukan buatmu. Nggak usah, jangan bikin orang bermusuhan. Ya begitu, kita datangi orangnya untuk menghindari efek dari doa tersebut. Kalau ternyata kita nggak pernah punya salah, kita udah tabayun nggak pernah punya salah sama dia cuma sebelah aja sama kita terus doain jelek gitu. Maka insya Allah doa tersebut tidak akan dijawab oleh Allah. Karena di antara syarat terkabulnya doa adalah doa tersebut bukan doa permusuhan, bukan doa keburukan tanpa hak. Enggak dijawab oleh Allah Ta'ala. Ya Allah, ini tetangga saya kok ganteng banget, buat dia jelek ya Allah. Enggak. Insya Allah enggak. Insya Allah enggak dikabulkan. Anda yakin enggak dikabulkan? Itu doa tidak. Ya. Seperti itu Allah Allah. Saya pikir makin dekat waktu menjelang zuhur ya, jadi saya cukupkan sampai sini aja.
Ya sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.